Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa waktu luang dan juga kesempatan untuk dapat kembali belajar kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disusun oleh Al-Ustaz Abdul Rafiq hafizahullahu taala. Dan selanjutnya kita akan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni sudah masuk di pembahasan bagian yang kedua, yakni qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Di mana sebelumnya di bagian yang pertama terisi tentang pengantar muqaddimah, kemudian tentang ilmu sharaf sedikit Situ disinggung ada nama-nama, beberapa istilah yang nanti akan terpakai ketika kita membahas kaidah-kaidah nahwu. Dia akan dibahas ketika kaidah-kaidah nahwu. Istilah-istilah ini diharapkan nanti dihafalkan apa itu fi'il mu'rab, apa itu fi'il mabni, apa itu isim mu'rab. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di pertemuan pada hari Selasa kemarin. Nah, kita akan bahas dulu beberapa latihan yang sudah kita lewati beberapa latihan yang sudah kita lewati kemudian kita lanjut sedikit pada pembahasan bagian yang kedua. Silakan dibuka halaman 48 48. Situ ada silakan dibuka halaman 48. Di situ ada latihan, buatlah fi'il-fi'il berikut menjadi bentuk mabni lil majhul. Sudah kemarin bagaimana caranya kita murojaah mabni ma'lum caranya ini di kasroh huruf sebelum akhir, kemudian di dhammah sebelumnya. Di dhammah huruf sebelumnya yang berharokat. Contohnya misalnya qara'a menjadi quri'a, tasallama menjadi tusullima, qatta'a menjadi qutti'a, af'ala menjadi uf'ila, istaghfara menjadi ustughfira. Ini untuk fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari' di dhammah awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum akhir. Huruf mudhari'ahnya di dhammah kan. Contohnya misalnya yaqra'u menjadi yuqra'u, yatasallamu menjadi yutasallamu, yatasallamu menjadi yutasallamu. Qatta'a yuqatti'u berarti menjadi yuqatta'u. Istaghfara yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Nah, itu murajaah kita sedikit. Silakan halaman 48. Berapa orang Coba dari kataba. Kataba menjadi apa? Kutiba. Dia fi'il madhi atau fi'il mudhari' itu? Fi'il madhi. Baik. Kemudian akhadha menjadi
Ukhidha. Dia fi'il madhi atau fi'il mudhari? Itu madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan waktu apa? Lampau. Ya, kita coba yang lain. Yang selanjutnya ini qatala, tasyawara, ini juga fi'il. Ya. Fi'il ya, memang di luar kaidah, belum pernah kita pelajari, tapi kalau ada yang bisa jawab, silahkan. Qatala, tasyawara, ini jadi bagaimana majhulnya? Qutila, ahsantum, ya. Dengan waw ya, berubah ya. Alif di situ ya, berubah menjadi waw. Qutila. Qutila. Kemudian tasyawara jadi usyuwira. Nah, demikian ya. Itu nanti mungkin dipelajari nanti ketika membahas sorof ya. Ini mungkin sekadar pengantar, jadi nanti ketika naik kitab misalnya yang belum pernah belajar, nah nanti sudah tahu maksudnya demikian. Itu termasuk penyesuaian juga ya. Qatala, nah, karena dia dhamma sebelumnya ya kan, qutila, maka tidak cocok ya. Sederhananya demikian. Tidak cocok antara dhammah dengan alif. Qutila, makanya alifnya berubah menjadi waw. Qutila. Begitu juga dengan tasyawara ya, menjadi tusyuwira. Alifnya berubah menjadi waw. Baik. Kemudian taqabbala wa darasa. Mantap. Taqabbala, tuqabbila. Kemudian darasa, durisa. Nah, baik. Barakallahu fiik ya, benar ya. Taqabbala menjadi tuqabbila, darasa menjadi durisa. Kemudian ya radiya ya, mudah ya. Radiya berarti tinggal diinikan saja. Radiya. Baik, kemudian ya, yas'alu, yadkhulu. Nah, ini berarti ya, yadkhulu. Ini fi'il madhi atau fi'il mudhari ya? Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu apa? Labas ya. Sudah benar ya, yas'alu menjadi yus'alu. Yadkhulu menjadi yudkhalu. Nah. Kemudian yaqtatilu sama yastadillu. Yaqtatilu sama yastadillu. Amsat. Yaqtatilu menjadi yuqtatalu. Nah, yastadillu menjadi yustadallu. Nah, ahsan ya. Mudah kan? Ya. Kemudian ya'kulu menjadi apa? Yu'kalu. Yankasiru menjadi yunkasaru. Yatadabbaru menjadi yutadabbaru. Ini salah ya. Ya, silakan nanti kalau yang cetakannya masih yatadabbaru, nah itu diganti yatadabbaru bil dhammah ar-ra. Ra-nya didhammahkan. Ya. Jadi yutadabbaru. Ya. Berarti kan ya, kalau ma'lum seperti yang kita ketahui, ya sederhananya kita terjemahkan dengan aktif ya, misalnya kata menulis ya, dia telah menulis ya. Maka jadi kutiba berarti jadi ditulis ya. Begitu juga semuanya. Akhadha berarti mengambil, misalnya kita ambil arti mengambil. Akhadha berarti ukhidha, diambil. Kemudian qatala itu apa? Perang, memerangi ya. Qatala itu memerangi, qutila diperangi. Begitu semuanya demikian. Tasyawara ya, tasyawara ini ya apa? Musyawarah. Kemudian ya begitu seterusnya ya, misalnya yas'alu, misalkan di fi'il mudhari ya. Yas'alu menjadi yas'alu meminta atau bertanya ya. Yus'alu berarti diminta atau ditanya. Yadkhulu. Sebenarnya yadkhulu ini enggak bisa yudkhalu ya. Tapi ya kita anggap bisa. Yadkhulu masuk ya.
menjadi yudkhalu, dimasuki. Dan seterusnya. Ya'kulu menjadi yu'kalu. Ya'kulu makan, memakan. Yu'kalu menjadi dimakan. Dan seterusnya, ya silakan nanti dicari melatih juga membuka kamus. Banyak kamus sekarang, kamus offline juga sudah banyak. Al-Ma'ani misalnya, bisa antum dan antena sekalian pakai untuk membantu mencari arti-arti dalam bahasa Arab. Tapi sekarang silakan buka halaman 50. Halaman 50 ini pembahasan fi'il jamid dan juga fi'il mutasarrif. Ya, di mana ya fi'il jamid itu bisa cuman fi'il madhi saja, juga ada yang juga cuman fi'il amr saja. Kemudian fi'il mutasarrif ya, itu bisa ditasrif. Ada yang tasrif sempurna, ada yang cuman madhi ataupun mudhari'nya, tidak punya amrnya. Nah, silakan ya. Qabila ya. Nah, di sini kan perintahnya qabila berarti dia fi'il madhi ya, tasrifan ke fi'il mudhari'nya ada enggak? Ke fi'il amrnya ada enggak? Nah, kalau ada apa ya? Ini berarti butuh kamus ya, butuh kamus. Silakan ya, qabila. Qabila yaqbilu. Qabila yaqbilu iqbil. Yaqbalu Ya. Qabila yaqbalu iqbal. Baik. Kemudian lanjut saja, mafatia jadi apa mafatia? Mafatia jadi ma yafta'u. Fi'il amrnya enggak ada. Fi'il amrnya enggak ada. Asal. Kemudian wasala yasilu sil. Wasala Yasilu Naam sil. Baik, asal. Nah. Barakallahu fiik. Ya, kita coba yang lain. Ya. Jadi begitu ya, mafatia ya, di situ sudah ada jawabannya sebenarnya. Di halaman sebelumnya sudah ada jawabannya. Mafatia jadi ma yafta'u. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, kok ada ma di situ? Kok ada ma? Nah itu ya, ini sebenarnya satu paket. Nanti akan dibahas ketika belajar nahwu ya. Ma fatihah, kemudian ma zala menjadi ma yazalu. Man fakka menjadi ma yanfakku. Kenapa ada ma? Kok yang lain tidak ada? Nah ini nanti kita pelajari. Kemudian wasala yasilu. Nah, ini juga termasuk pengecualian ya. Kenapa bukan wasala yausilu ya? Kenapa wawunya hilang? Nah, ini itu pembahasan di sorof ya. Intinya ini termasuk untuk ya meringankan ya. Yausilu ini berat untuk ucapan orang Arab. Yausilu maka menjadi yasilu. Wawunya dihilangkan. Yasilu. Kemudian fi'il amarnya sil. Fi'il amarnya sil. Nah. Kemudian asa madda sa'a. Asa al-mudhari dan fi'il amarnya tidak ada. Nah, madda ya muddu mudda ya. Madda ya muddu mudda. Kemudian sa'a yas'a is'a. Ya, asa ya kita bahas bahwa asa itu tidak ada ya, sebagaimana sudah ada jawabannya di halaman sebelumnya. Kemudian madda, ini juga termasuk beberapa yang melenceng atau mungkin perlu dihafalkan lagi ya. Ya, madda ya muddu mudda. Madda ya muddu mudda. Fi'il amarnya jadi mudda. Kemudian sa'a yas'a. Kemudian fi'il amrnya menjadi is'a tapi alifnya dihilangkan. Is'au. Nah, demikian ya. Ya mudah insyaallah ya. Baik. Kita masuk ke pembelajaran kita ya, alhamdulillah kita masuk ke bagian yang kedua. Ini
kaidah-kaidah nahwu, qawaidun nahwi. Diharapkan ya sebelumnya sudah murojaah istilah-istilah. Jadi nanti ketika istilah-istilah muncul yang sudah pernah kita pelajari, tidak susah ya. Tidak susah disampaikan kembali ya. Baik. Kita masuk ya halaman 55. Silakan dibuka. Muqaddimatun al-jumlatu wa syibhul jumlati. Muqaddimatun al-jumlatu syibhul jumlati. Muqaddimah dan jumlah, muqaddimah jumlah dan syibhul jumlah. Ya, Anda bacakan saja biar ini ya. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Maksudnya bagaimana? Ya. Intinya nahwu ya kita perlu ketahui dulu ya. Mungkin kita sudah pernah sampaikan di awal pembelajaran kita. Ya. Ketika kita belajar nahwu, otomatis kita belajar bagaimana harokat akhir dari suatu kalimat. Kalimat berarti maknanya kata ya. Kalimat yang dimaksud adalah kata. Sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Jadi kalau ada kata atau kalimat ya, untuk kedepannya nanti anak sebut kata berarti maksudnya anak sebut kalimat berarti maksudnya kata ya. Jadi setiap kalimat baik fiil, kemudian isim, kemudian huruf ya, huruf tidak ya. Ya, itu ya. Kemudian ya, yang ingin kita ketahui harokat akhirnya berarti kita belajar apa? Belajar nahwu. Nahwu ya, misalnya Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Nah itu. Kenapa kenapa in, kenapa kenapa an? Ya. Itu nahwu tugasnya. Ya. Tugasnya adalah nahwu. Adapun sorof ya berfungsinya ya mengetahui selain harokat akhir. Selain harokat akhir. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, barusan tadi. Kataba menjadi kutiba. Huruf harokat akhirnya tetap kan. Ya. Yang kita ingin pelajari adalah sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya. Menjadi kutiba. Kenapa jadi kuti? Ya, nah, itu pembelajaran dari sorof. Istaghfaru. Kenapa menjadi ustughfiru? Nah, itu pembahasan sorof. Jadi nahwu ya. Ada ilmu yang mempelajari bagaimana keadaan akhir suatu kalimat. Itu ringkasnya ya. Itu ringkasnya. Sedangkan sorof, ilmu yang mempelajari harokat dari bangunan kalimat. Harokat dari bangunan huruf selain huruf akhir. Selain huruf akhir. Sederhananya demikian. Meskipun nanti ada beberapa pengertian yang lain yang didefinisikan oleh para ulama, namun kita cukupkan dari pengertian yang tadi. Ya. Kita cukupkan dengan pengertian yang tadi. Baik. Kemudian, apa itu jumlah? Ya. Apa itu jumlah? Nah, di sini tidak disebutkan ya. Jumlah itu apa? Jumlah, ya menurut ulama ya, nahwu, ya jumlah itu adalah setiap lafaz kalimat ya, setiap kalimat yang tersusun atau terdiri minimal dari 2 kalimat. Jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri di atas 2 atau minimal 2 kalimat. Ya. Baik dia berfaedah maupun tidak. Baik mempunyai arti sempurna atau memberikan faedah ya, ataupun tidak. Ya, ini namanya jumlah. Ya. Maka kita lihat di sini ketika kita mengatakan kalam, ya, al-kalam. Apa itu al-kalam? Kok tidak disebut jumlah padahal pembahasannya jumlah. Ya. Di sini disebutkan al-kalam. Kalam apa itu kalam? Susunan kata atau lafaz atau kalimat di sini disebutkan yang mempunyai arti sempurna. Ya. Maka
tadi ya kita sebutkan jumlah itu baik yang sempurna sama-sama tersusun kan, al-kalam tersusun, jumlah juga tersusun, pengertian tadi kan yang Ana sebutkan tadi sama-sama tersusun. Namun bedanya jumlah dia memiliki arti sempurna maupun tidak, baik yang mufid ataupun tidak mufid, itu jumlah. Sedangkan kalam pasti mufid. Kalam pasti mufid. Ya. Berarti kalau kita bikin bagannya atau pohonnya ya. Kalau jumlah terbagi dua, jumlah yang sempurna sama jumlah yang tidak sempurna. Jumlah yang sempurna ini dinamakan al-kalam. Al-kalam. Dibikin dua kaki demikian, itu baru ya. Al-kalam. Itu ditinjau dari dia mufid atau tidak ya. Nah, apa itu mufid? Ya, apa itu mufid? Apa itu berfaedah yang tadi disebutkan? Ya, ketika kita berbicara, ya, ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Kalau masih belum paham, maksudnya adalah ketika berbicara, ya sudah bisa langsung dipahami tanpa harus bertanya lagi. Sudah bisa langsung dipahami. Oh, maksudnya demikian. Contoh ya. Contoh kalau bahasa Indonesia, pendekatannya bahasa Indonesia. Ali pergi ke pasar. Ali pergi ke pasar. Ya. Aliyun zahibun ila suq. Ali pergi ke pasar. Ya. Ini berfaedah. Kita sudah tahu, oh Ali pergi ke pasar. Adapun yang tidak berfaedah, misalnya contoh jika Ali pergi ke pasar kemudian diam, nah ini kan tidak mengerti maksudnya bagaimana. Jika Ali pergi ke pasar, in dhahaba Aliyun, idza dhahaba Aliyun ila suq, ini kan tidak berfaedah. Harusnya ada lanjutannya lagi ya. Jika Ali pergi ke pasar, apa terus kenapa? Nah, maka ini tidak sempurna. Ini namanya tidak mufid. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa perbedaan al-kalam dan jumlah. Al-kalam dan jumlah. Baik. Nah, kemudian ya kita lanjutkan. Ya, intinya demikian ya. Kemudian di sini ya penulis di sini ya ingin menekankan atau memberikan isyarat bahwasanya di sini dianggap sama antara jumlah dan kalam. Ya. Terbukti ketika kita lihat yang poin A, jumlah atau kalam. Ya. Jumlah atau kalam. Ya. Di situ dianggap sama. Ya. Meskipun tadi sudah disampaikan perbedaannya kan. Kalau jumlah, kalau kita bikin dua kaki kanan dan kiri misalnya, ada yang jumlah memberikan faedah, yang mufid, ada yang jumlah ghairu mufid, ya, yang tidak memberikan, yang tidak mufid ya. Adapun yang mufid tadi, ya, ini dinamakan kalam, dinamakan kalam. Baik. Ya berarti ya untuk sederhananya kita anggap jumlah dan kalam itu sama ya. Jumlah dan atau kalam itu sama. Ya. Baik. Jumlah ya ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dulu ya. Kita ketahui ada isim dan fi'il kan? Ada isim dan fi'il. Ada juga huruf. Kenapa tidak ada jumlah harfiah ya? Ya memang demikian adanya ya. Memang demikian adanya. Nanti kita akan temukan kenapa ya alasannya nanti ya jika beranjak ya. Kita lebih atas lagi. Baik. Di sini ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ya, mudah saja, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, kok begitu? Maksudnya mubtada dan khobar itu apa? Intinya jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Ya, ini pengertian lainnya. Jumlah yang diawali dengan isim. Adapun jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Ya, mudah kan? Dari namanya sudah bisa ditebak. Jumlah ismiyah
diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah ya, yubda'u bi al-fi'il, diawali oleh fi'il. Nah, ya, kita lihat contoh ya. Adapun yang mubtada khobar, mubtada dan khobar nanti kita lihat ya. Apa itu ya? Ada penjelasannya nanti di halaman berikut-berikut. Contohnya misalnya Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Muhammad isim atau tidak? Isim. Isim apa namanya? Isim alam, isim nama ya. Diingat baik-baik ya. Muhammad. Kenapa dia isim? Karena ada tanwin. Ingat ciri-ciri isim. Ya, ingat kembali ciri-ciri isim. Muhammadun talibun. Muhammad adalah talib, pelajar. Adapun tentang mubtada dan khobar ya. Mubtada itu mana? Mubtada itu Muhammadun. Talibun menjadi khobar. Mubtadanya Muhammad, talibun khobar. Jelas insyaallah. Kemudian al-ilmu nurun. Nah, ini masih jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Kau bisa tahu dia isim? Al-ilmu itu isim. Tanda isimnya apa? Alif, lam, al di situ. Ingat kembali tanda-tanda isim ya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ya. Maka mubtada'nya al-ilmu. Khobarnya mana? Nurun. Jelas ya insyaallah. Baik. Kemudian nahnu mujahidun. Nahnu mujahidun. Ya. Nahnu kami mujahidun ya. Apa? Pejuang ya, pejuang ya. Kami adalah pejuang, mujahid. Maka ini masih jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Ya, jumlah ismiyah jumlah yang diawali oleh isim. Ya, diawali oleh isim. Nahnu isim atau bukan? Isim ya. Ya, iya isim apa? Isim dhamir. Ingat kembali isim dhamir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, nahnu. Nahnu adalah isim. Oleh karenanya disebut dengan jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya nahnu. Khobarnya mana? Mujahidun. Nah, insyaallah dipahami. Tapi kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya. Fi'il, ya bisa diingat kembali murojaah fi'il. Ya, secara ditinjau dari waktunya, pelaksanaannya. Atau ya, dibagi tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madhi, mudhari, amr. Anda rasa sudah kita lewati ya. Contohnya di sini uktubid darsa atau uktub ad-darsa. Uktub, tulislah pelajaran. Uktub ya. Uktub ad-darsa disebut jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ada fi'il di depannya. Apa itu? Fi'il amr, uktub. Nah. Kemudian hadara ar-rajulu. Hadara ar-rajulu. Seorang laki-laki itu datang atau hadir. Ya. Maka dia disebut jumlah fi'liyah. Kenapa? Ada fi'il di awal jumlah. Jumlah yang diawali oleh fi'il. Mana itu? Hadara. Fi'il madhi. Kemudian yang ketiga, yaktubut talibu ad-darsa. Yaktubut talibut darsa. Seorang murid sedang menulis pelajaran. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena kenapa? Diawali oleh fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yaktubu. Dari kata kataba yaktubu. Nah, akhirnya kan kepakai lagi tuh. Istilah-istilah yang sebelumnya kita pelajari. Ya, sebelumnya kita pelajari terpakai. Apa itu fi'il mudhari' dan seterusnya. Silakan nanti sembari kita belajar. Mari kita lanjut. Sambil juga murojaah ya. Tapi kemudian poin yang B, ada yang dinamakan syibhul jumlah. Syibhun itu artinya mirip, ya, mirip. Syibhun artinya mirip.
mirip dengan jumlah, namun bukan jumlah. Makanya namanya syibhul jumlah. Ma huwa syibhul jumlah? Ialah ungkapan yang tersusun dari dzaraf. Apalagi dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu, dan mudhaf ilaih atau jar dan majrur. Intinya ya, dia bentuknya dzaraf dan mudhaf ilaih. Dan juga huruf jar plus isim. Ya, huruf jar plus isim, nah ini dinamakan dengan syibhul jumlah. Contohnya di sini ya, contohnya ya. Qabla adh-dhuhri. Qabla di situ dzaraf. Qabla sebelum kan, sebelum ya. Dia dzaraf zaman. Ya, keterangan waktu, keterangan waktu. Maka adh-dhuhri, adh-dhuhri dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, kemudian ya, untuk dzaraf lagi contohnya fauqas syajarah. Fauqas syajarati. Fauqa di atas. Nah, maka ini keterangan tempat. Keterangan tempat. Dzaraf makan. Dzaraf makan. Kalau waktu dzaraf zaman. Maka asyajarati di situ jadi mudhaf ilaih. Maka susunan ini qabla adh-dhuhri fawqa asyajarati ini dinamakan dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Kemudian ada yang jar majrur. Apa itu jar majrur? Ya, intinya ada harful jar. Ya, harful jar ditambah dengan isimnya. Maka ini syibhul jumlah. Contohnya alal maktab, di atas meja. Ala huruf jar, al maktab isim. Tahunya isim dari mana? Ya karena ada huruf jar. Ingat kembali tanda-tanda isim. Kemudian fil manzil, fi huruf jar, al manzil. Ya, misalnya rumah. Ya. Jadi kita terjemahkan rumah. Di rumah. Di tempat tinggal. Nah, maka fil manzil alal maktabi fawqa syajarati qabla adh-dhuhri ini disebut dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, insyaallah anak pelankan ya, biar makin paham. Kemudian kita masuk halaman selanjutnya, halaman 56. Ya. Al-babul awwalu al-i'rabu. Bab yang pertama adalah tentang i'rab ya. Ini mungkin sempat disinggung di pertemuan sebelumnya ya. Tentang i'rab ya. I'rab ialah perubahan harokat akhir kata karena pengaruh kemasukan amil. Apa itu amil ya? Penyebabnya. Suatu yang menimbulkan perubahan disebut dengan amil. Adapun ya i'rab hanya pada isim dan fi'il saja. Adapun huruf itu mabni. Al-ahruf ya, kulluha mabniyun. Semua huruf itu semuanya mabni. Jadi nanti tidak ada ya posisinya ya, la mahalla lahu min al-i'rab, dia tidak punya i'rab. Baik, i'rab hanya ada pada isim dan fi'il saja ya. Sini disebutkan rafa ya, i'rab pada isim rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Ya. Atau misalnya kata lainnya ya. Ya. Ada ya marfu', mansub, majrur. Nah, ini untuk isim, ingat ya, marfu', mansub, majrur. Rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Marfu', mansub, majrur. Sedangkan untuk fi'il, marfu' atau rafa', nasab, jazm. Rafa', nasab, jazm. Marfu', mansub, majazum. Marfu', mansub, majazum. Nah, bedanya ada di majrur atau jar dengan jazm atau majazum. Jazm untuk fi'il, sedangkan jar untuk apa? Untuk isim. Kita lihat contohnya ya.
Cukup contohnya saja dulu ya. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Nah, ini jumlah. Ini memberikan mufid tidak ini mufid? Ya, mufid ya. Karena dia memberikan faedah. Telah datang Muhammad. Muhammad telah datang. Ja'a di situ apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Makanya ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Bukan jumlah ismiyah. Baik, kemudian nasab. Ya, yang mana rofaknya itu? Ya. Yang di rofaknya adalah di Muhammadun. Di Muhammadun. Adapun kenapa kok bisa rofa nanti kita bahas. Nah, intinya demikian ya. Rofa biasanya identiknya dengan dhammah. Rofa identiknya dengan dhammah secara umum. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu Muhammadan. Ya. Di situ kenapa jadi Muhammadan? Sebelumnya kan Muhammadun. Sekarang Muhammadan. Ra'aitu saya melihat Muhammad. Kemudian jarnya mana? Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammad. Nah, di situ jadi Muhammadin, din. Din karena ada huruf jar, maka dia jar. Ya. Jadi majrur. Muhammad jadi majrur. Baik. Itu untuk isim. Ya, ini untuk isim. Ada pula untuk fi'il. Fi'ilnya marfu' ya, marfu'. Ya. Contohnya rofa' ya, yajlisu Muhammadun. Berarti yang kita lihat bukan Muhammadunnya. Karena yang dimaksud adalah fi'il kan? Ya. Yajlisu. Berarti yang dilihat adalah yajlisunya. Yajlisunya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Maka di situ yajlisu ya, marfu' dengan tanda dhammah. Marfu' atau rofa ya, marfu' dengan tanda dhammah. Ya kan? Kemudian contoh mansubnya atau nasabnya lan yajlisa Muhammadun. Muhammad tidak akan pernah duduk ya. Tidak akan pernah duduk ya. Ini sekedar contoh ya, walaupun artinya ya tidak mungkin ya, pasti akan duduk ya. Lan yajlisa Muhammadun. Nah, kita lihat di sini yajlisa. Kenapa a? Nah, di situ ada amil lan, ada amil. Apa itu amil tadi? Penyebab perubahan. Penyebabnya. Maka yajlisa. Sini berubah menjadi nasab. Kemudian yang jazm bagaimana? Kita lihat contoh. Lam yajlis. Di situ sukun. Muhammad tidak duduk. Ya. Muhammad tidak duduk. Muhammad tadi tidak duduk. Maka di sini yajlis sukun. Kenapa kok bisa jadi sukun? Nah, ini dinamakan jazm. Kok bisa jadi sukun? Karena ada amilnya. Ada amil. Amilnya apa? Lam. Baik. Nah, adapun nanti alat-alatnya, amil-amilnya, terus kemudian posisi-posisinya, nanti pelajaran selanjutnya ya. Intinya ketika fi'il ya rofa nanti dengan tanda dhammah ya, identiknya dengan tanda dhammah. Nasab itu identiknya biasanya dengan tanda fathah. Hukum asalnya itu dengan tanda fathah. Adapun jazm ya dengan sukun di sini. Dengan sukun kalau fi'il. Itu hukum asalnya ya. Untuk isim ya sama tadi marfu dengan dhammah hukum asalnya, mansub dengan fathah hukum asalnya, dan isim majrur dengan kasroh in ya, ini hukum asalnya ya. Baik. Nah, itu penjelasan tentang i'rab ya. Baik, kemudian ya, di sini ada latihan ya. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Apakah pengertian jumlah, i'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim, dan i'rab apakah yang tidak masuk pada fi'il. Nah, insyaallah nanti kita tanyakan sebelum pelajaran dimulai ya. Insyaallah pekan depan hari Selasa insyaallah. Ya mudah kan insyaallah ya. Ini apa pengertian jumlah sudah tadi
Mudah-mudahan antum dan antum sekalian menulis ya, mencatat. I'rab apa yang tidak masuk pada isim? Tadi kan sudah dijelaskan bedanya antara isim dan fi'il. I'rabnya ada yang mana ya? Apa bedanya? Maka yang ya nanti bisa diketahui ya, kalau ada perbedaan maka dia tidak bisa masuk ke yang i'rab yang mana. Dan i'rab apakah yang tidak bisa masuk pada fi'il? Nah, di situ kan ada perbedaan kan? Nah, nanti bisa di situ jawabannya di situ. Kemudian yang ketiga, bedakan kalimat berikut ini mana yang termasuk jumlah dan yang tidak, lalu sebutkan sebabnya. Baik, di sini mungkin anak kasih ini saja ya. Anak kasih harokatnya ya. Silakan ditulis yang nomor 1, as-saubu, ya, sa fathah, waw sukun, ba dhammah, nadhifun, as-saubu nadhifun. Nah, nanti artinya silakan dicari sendiri. Kalau dikasih tahu nanti ketahuan ya. Apakah dia mufid atau tidak? Apakah dia masuk jumlah atau tidak? Kemudian laisa Muhammadun. Laisa Muhammadun. Baik. Kemudian 3, nurun. Nah, apa ini? Nurun. Kemudian yang keempat, jaa aliyun. Aliyun, ya bitasydid, ya. Aliyun dengan tasydid. Kemudian yang kelima, ra'aitu Utsmana. Ra'aitu Utsmana. Utsman, ya. Utsmana. Baik. Dan yang nomor 3 ini ya, bedakan kalimat berikut ini mana yang termasuk jumlah, ya maksudnya di situ jumlah, ya. Yang dimaksud adalah kalam ya. Ini maksud tadi adalah al-kalam ya. Kan sudah disebutkan tadi kan jumlah kalau dibuat kaki 2 ada yang mufid, ada yang tidak mufid. Yang mufid yang disebut dengan kalam. Tapi yang termasuk jumlah di sini adalah al-kalam. Baik. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan sibul jumlah? Nah, tinggal buka catatan. Sebelahnya juga sudah ada. Tahu tadi kalau mencatat ya, silakan dijawab. 5, apakah perbedaan ilmu nahwu dengan sorof? Nah, ini sudah Anda sebutkan tadi ya. Insyaallah kita bahas kan depan hari Selasa. Ya, masih ada waktu sedikit. Ya, masih ada waktu sedikit. Ya, kita lihat al-babu tsani al-i'rabu fil ism. Ya. Al-babu tsani al-i'rabu fil ismi. Harusnya ini al-ismi. Bisa bid-dhammah, bukan dengan dhammah, tapi dengan kasroh. Kenapa harus kasroh? Ya, karena ada huruf jar. Huruf jar, maka dia memajrurkan, maka menjadi kasroh. Fil ismi, sebagaimana tadi. Ya. Fil manzili. Nah, makanya jadi fil ismi. Baik. Bab 2, i'rab dalam isim. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, alamatu i'rabil ismi. Tanda-tanda atau alamat i'rabnya isim. Alamat itu artinya tanda-tanda. Tanda. Kenapa perlu tanda? Ya, karena ya dengan tanda kita bisa mengetahui hakikat dari i'rabnya. Ya, biasanya nanti penyebutannya nanti misalnya suatu isim ditanyakan, dia marfu, mansub ataukah majrur? Ya. Isim ini marfu, mansub atau majrur? Ya. Atau misalnya pilihnya marfu, ya. Baik, marfu'nya dengan tanda apa? Demikian. Marfu'nya dengan alamat apa? Alamat rofa'nya dengan apa? Nah, demikian. Nah, itu nanti fungsinya ya. Biar tidak asal tebak ya, biar tidak asal tebak. Nah, adapun tanda-tandanya, ya silakan ini dibaca ya. Ana harap ya, Ana nanti bacakan, nanti bisa nanti antum dan antum sekalian baca di rumah juga ya, diulangi, dipahami ya. Ya. Baik, kemudian kita lihat contoh ya.
Ya, kita sebelumnya sudah pernah belajar ya tentang isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya. Kemudian isim maksur, ya. Kemudian isim manqus, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan seterusnya ya. Pernah ya? Nah, silakan nanti dibuka kembali, ya, dibuka kembali ya. Nah, di sini baru ketahuan oh maksudnya demikian demikian. Ya, al-kalimah ya ismul mufrad ya, isim mufrad ya. Contohnya apa? Ya, baitun ya, atau Muhammadun lah ya. Muhammadun. Tanda rofanya dengan dhammah, berarti kita baca Muhammadun. Nasabnya dengan apa? Fathah, Muhammadan. Jarnya dengan kasroh, dengan jadi Muhammadin. Itu isim mufrad ya. Ya. Antum dan Antuna sekalian bisa menguasai ini jika atau ya akan membantu menguasai ini jika jenis-jenis isim tadi yang sudah disebutkan, isim mufrad, maksur, manqus, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir dan seterusnya, itu sudah hafal. Ya, maka ketika masuk ke sini ini akan mudah. Selanjutnya menghafalkan tanda-tanda i'rab isimnya, tanda-tanda i'rab isim. Baik. Kemudian isim maksur, ya isim maksur, ya tandanya ya rofa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Isim maksur contohnya apa? Misalnya apa? Musa, Musa, Isa, Musa, isim maksur kan? Isim maksur dengan alif di belakangnya. Nah, ini mungkin sembari nanti melihat halaman-halaman sebelumnya. Isim maksur. Rofa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasroh muqaddarah, majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian isim manqus, isim manqus. Ya. Contohnya misalnya ya al-qadhi hakim, al-qadhi akhirnya apa ya? Sebelumnya kasroh al-qadhi. Maka tandanya dengan rofa' dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah zahirah muncul ya. Al-qadhiyah. Contohnya ra'aitu al-qadhiyah, saya melihat seorang hakim. Maka al-qadhiyah dibaca al-qadhiyah. Kemudian jarnya dengan kasroh muqaddarah. Ini tidak dibaca. Ya, maksudnya muqaddarah apa? Ya, istilah ininya imajiner. Ada namun tidak disebutkan. Ya. Muqaddarah, ditakdirkan. Ya. Muqaddarah, ya, disembunyikan. Ya. Imajiner. Ya. Baik. Kemudian ismul musanna. Isim musanna apa isim musanna? Isim musanna isim yang menunjukkan dua. Isim yang menunjukkan dua. Ya, sudah ya kita pernah lewat ya dengan alif ya. Alamat rafa'nya dengan alif. Contohnya apa? Ja'a ar-rajulani. Ja'a ar-rajulani. Nah, rajulani kan? Nah, di situ dengan alif. Tanda nasabnya dengan apa? Ra'aitu rajulaini. Rajulaini. Nah, tandanya dengan ya. Alamat nasabnya dengan ya. Kemudian jarnya dengan apa? Dengan ya juga ya. Rajulaini. Ya. Rajulani, rajulaini, rajulaini. Baik, kemudian jamak mudzakkar salim. Muslimuna, muslimuna. Itu dengan waw. Muslimuna. Ja'a al-muslimun. Telah datang kaum muslimin. Maka tanda rofanya dengan waw. Ra'aitu al-muslimina. Dengan tanda ya. Nasabnya dengan ya. Jarnya dengan ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dibaca sendiri ya. Karena sudah ada tabelnya, memudahkan. Ya. Kemudian jamak muannats salim dengan dhammah. Ya. Ja'atil muslimatun.
ya, atau ja'atil muslimatu, ya. Ja'at al-muslimah. Nah, maka dia al-muslimatu di situ dengan dhammah. Kemudian jamu muannas salim, muslimat. Kemudian nasabnya dengan kasroh. Ra'aitu al-muslimati. Saya melihat ya, segerombolan ya, kaum muslimin perempuan. Kemudian tanda jarnya juga dengan kasroh. Jamak taksir sama dengan isim mufrad. Jamak taksir i'rabnya sama dengan isim mufrad. Ya. Dhammah, fathah, kasroh. Dhammah, fathah, kasroh. Kemudian asmaul khamsah ya, dengan waw, kemudian alif, kemudian dengan ya. Contoh jaa abuka. Abuka. Ya, diingat kembali apa? Abuka, akhuka, huka, dumalin. Dibuka kembali pembahasan isim atau asmaul khamsah. Rafa dengan waw, ya, mansub dengan atau nasab dengan alif, kemudian jar dengan ya. Marartu bi abika. Ra'aitu abaka. Ja'a abuka. Kemudian mamnu'un minas sarf. Mamnu'un minas sarf tidak bisa ditanwin dan juga tidak bisa dikasroh. Nah, di sini baru ketahuan ya. Jar biasanya dengan kasroh, namun di sini dengan fathah. Karena dia mamnu' minas sarf. Dhammahnya bukan dhammatain ya, akan dhammah saja. Maka rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan fathah juga. Jar dengan fathah. Kalau bisa dihafalkan ya. Baik. Kemudian ya itu seringan dulu ya. Untuk tanda-tandanya. Adapun nanti keadaan-keadaan i'rab isim kita nanti belajar ketika pada tempatnya nanti ya. Kok nggak dibaca sekarang? Kok nggak dipelajari sekarang? Nah, nanti ya. Nanti kita jadikan acuan ya, halaman 58 dan 59 ini kita akan jadikan acuan ketika masuk di halaman-halaman setelahnya. Ya. Contohnya misalnya anak sebutkan ya, keadaan-keadaan i'rab isim ya. Halatu raf'il isim ya, contohnya fa'il. Nah, kita belum pelajari. Percuma nanti anak sebutkan fa'il itu apa? Pelaku misalnya. Namun dalam kalimatnya kita tidak ketahui. Ya intinya, nah, tadi kan kita sudah sebut isim-isim atau tanda-tanda rafa kan. Nah, yang tanda-tanda rafa ini kapan digunakan pada isim? Nah, dia ada dalam 7 keadaan ini. Ya. 7, ya, kemudian ada 4, berarti ada 11 keadaan ini. Ada 11 keadaan di mana dia memakai dhammah atau memakai rafa. Keadaannya marfu. Keadaan-keadaan marfu ada pada 11 keadaan ini. Ya. Contoh dia sebagai pelaku, kemudian dia sebagai mubtada atau khobar tadi kan sudah pernah kita sebut tadi tentang mubtada dan khobar. Nah, itu keadaan-keadaan di mana isim tersebut marfu. Nah, kemudian ada juga keadaan-keadaan di mana isim menjadi mansub atau nasab. Di situ ada 12 keadaan. Kalau dipecah dia menjadi 15 keadaan. 15 keadaan. Kemudian ada juga tanda-tanda atau keadaan-keadaan di mana dia harus dibaca jer. Harus dibaca jer. Ya. Dibaca jer ya. Berarti di sini ada 3 keadaan. Kalau dipecah dia menjadi ya 6 keadaan ya. 6 keadaan. Nah, ya, sembari nanti kita lewati ya. Sembari kita lewati nanti ya, misalnya contoh misalnya ya. Nah, ini mau masuk misalnya di halaman 63. Ya, sini ada al-mubtada ya. 63 mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, kita lihat acuannya mana? Acuannya halaman 58 dan 59.
Mubtada dan khobar masuk mana ya? Mas apakah nasab, jar? Oh ternyata ada di rofa. Oh, nomor berapa tuh? Nomor 3 dan 4. Oh, berarti dia nanti harus dibaca rofa dengan tanda-tanda rofa. Ya, tanda-tanda rofa yang mana? Ya halaman 58 itu. Kan? Tergantung dia nanti masuknya isim mana nanti. Apakah isim mufrad, jamak muzakkar salim, dan seterusnya. Ya. Itu salah satu contoh. Ya, nanti kita akan ya masuk ke mana? Ke bagian-bagiannya pelan-pelan dengan acuan nanti di halaman 58 dan 59. Insyaallah begitu metodenya. Insyaallah seperti itu metodenya. Nah, ya kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ya semoga tidak panas dan semoga tidak membingungkan. Ya, insyaallah ini sudah kita pelankan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan dan juga kekuatan, terutama hati ini yang sering berbolak-balik ya, kadang futur, kadang bersemangat, kadang sudah bersemangat, namun kala keadaan hanya sedikit gangguan sedikit sudah bikin kita terdistraksi. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian, kehadiran, dan juga partisipasinya. Mohon maaf apabila ada keliruan dalam perkataan anak ya, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Anak mohon ampun.